Ya kalau gue bilang sih memang ini partai Napoli tetap berpeluang menang besar karena memang si Salernitana biar gimana pun dan pelatih bekas pemain Milan yang angkatannya Filippo Inzaghi nggak ada yang sukses. Nggak bakal selama ini ya nggak bakal bisa jadi pelatih sukses sih. Seharusnya ya kalau bermain seperti lawan Roma kemarin ya, maksudnya bermain lawan Roma tapi nggak membuang-buang peluang gitu. Inter bisa menang dengan cukup mudah sih, dua margin 2 gol lah. Kayaknya sekarang penyerangannya si Atalanta juga lagi nggak tajam-tajam banget sih, Scamacca. Lagi mendem. Si Zapata juga masih Muriel ya. Zapata udah ke Torino. Tapi Muriel yang agak bagus. Lagi menemukan formnya lagi setelah udah lama turun kan ya. Buongiorno tifosi della calcio di Serie A. Ale Milan ale, Forza Lotta vincerai. Nanti larseremo mai. Lu pakai bahasa buat Milan ya? Yang penting Itali, Bang. Jumpa lagi di Pinball, Opini Football. Program ini kita membahas sepak bola khususnya Serie A. Dan pastinya kita bersama para narasumber yang terpercaya memakai seragam jersey Serie A semua. Dimulai dari sebelah kanan saya, Bang. Siapa, Bang? Ya saya Bara. Saya Aldi. Saya Rangga. Saya siapa? Arthur Irawan. Arthur Irawan. Oh iya, persis. Bukan persis. Beda ya, itu Persik. Lagi gimmick dia. Persik. Oh iya. Oh iya, Persik. Ini persis. Ini persis. Mirip. Kaisang. King Jeffrey ya yang Iya. Oh, Anda pendukung Gibran. 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 Mas Guri. Naik di sih. Politik. Jadi siapa namanya, Mas? ditunggu. Saya Bang Bot. Oh, Bang Bos, ya. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas Giornata ke-11 Liga Italia. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa di-subscribe dong, karena subscribe itu gratis, guys. Dipencet tombolnya dan loncengnya supaya kita semua semakin bersemangat. Tunggu Bang, Ya. muter belakang. Gantuk banget. Udah. Gua sih. Aduh, udah kayak orang giting yang ngomong. Ini fans Milan walaupun udah sembuh, tapi belum 100%. Belum recovery. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita bahas ini Roma akan melawan Lecce setelah kemarin kalah sama Inter yang pertandingannya berjalan sangat membosankan. Mungkin gua akan tanya dulu ini di match yang walaupun dua-duanya juga Lecce juga tidak memberikan hasil positif ya. Kira-kira pendapat dari Bung Rangga. Waduh, nembaknya kemana sih? Mana yang paling nggak siap ini pilih. Aneh banget. Padahal mereka itu lagi nunggu nih. Dia kemana? Ini siapa yang mau nunjuk nih? Biar gue udah siapin materi. Aneh banget bener. Iya, buat Lecce sendiri kemarin pertandingannya saya tidak tonton, tapi spesifik ke Inter ya harusnya ini bisa. Roma. Iya, bukan itu ya? Bukan. Gak siap. Gak siap. Gak siap. Ya, next ganti. Waktu Anda habis. Roma Lecce. Roma terakhir kan mainnya sangat bagus sekali ya, alias parkir bus. Jadi ngelihat dari pertandingan terakhir dan Lecce juga pertandingan terakhirnya kalau nggak salah kalah lagi ya. Iya, Kalah lagi. Lecce Kan? kalah. Jadi ini adalah pertemuan tim-tim dengan tren terbaik di bawah gitu ya. Jadi pertandingan tim-tim burik lah ya. Istilahnya tim-tim burik. Jadi berkumpul di satu tempat, mesti bertemu 11 orang lawan 11 orang. Ya feeling gue sih harusnya lebih ke Switan aja ya. Maksudnya siapa yang menang gitu. Karena dari permainan juga nggak ada yang Switan yakin. Sulaiman. Switan. Thank you. Bagus. Switan patah. Nah, thank you. Tapi ngelihat dari pertandingan kemarin lawan Inter ya, Roma juga nggak ada sesuatu yang ingin diberikan gitu, bahwa permainannya juga lebih banyak tarik ke belakang. Tapi kan ini lawannya Lecce. tapi karena kan lawannya Lecce, terakhir kalau lawan tim-tim yang begini sih menangnya gede. Jadi ya feeling gue kayaknya bisa menang besar lagi lah Roma sih. Ini udah Mourinho atau masih Amori nih? Tapi callback episode sebelumnya. Amori sih kayaknya bakal digantikan sama Mourinho lah. Karena kan Mourinho juga udah kelar dari suspension. Kecuali Mourinho mau di kartu merah lagi. Jadi Amori balik lagi. Nah itu saya nggak tahu. Dia bilang Roma ya? Iya. Kalau dari Bung Aldi? Iya, kalau dari gue kalau misalnya Roma bermain kayak lawan Inter kemarin dengan nggak ada visi sama sekali untuk menyerang,
cuman fokus bertahan doang, gua rasa justru Roma bisa kalah atau ya seenggaknya seri lah lawan Lecce yang besok gitu. Walaupun di kandang Roma. Walaupun di kandang Roma. Ini pertandingan yang main di kandang Roma, tentunya motivasi dari pendukung-pendukung Roma juga bakalan ada ya di sana gitu, ada di Olimpico. Terus juga Ya iya dong kalau kan stadion kosong. ya bener. Ya maaf nih Mak, aduh. Nah terus kalau menurut gua ya ini bisa jadi redemption-nya sih dari pertandingan kemarin yang memang bermain untuk tidak kalah ya tentunya kali ini mindset-nya berbeda gitu, bakalan bermain untuk menang gitu. Gua rasa Roma juga bakalan bermain lebih lepas dibandingkan lawan Inter kemarin, jadi ya ini bisa jadi kemenangan yang cukup signifikan gitu, dengan skor signifikan maksudnya buat Roma kalau di kacamata gua. Bang Bot sih mana Bang? Ya, partai gampang lah buat Roma sebenarnya. Kalau boleh dibilang nggak mungkin Roma kalah, ya terburuknya cuman draw. Karena Lecce juga trennya awal-awal musim Di atas, menggila, iya. sekarang udah sadar bawah. diri lagi. Dia trennya sekarang 3 menang, 4 kali seri, 3 kali kalah. Oke, next kita bahas tipis-tipis aja Bang ya, yang Lazio Bologna nih, karena juga si Lazio setelah sempat bagus di UCL, tapi kemudian di pertandingan terakhirnya malah di UCL malah kalah kan. Kalau menurut dari Bung Rangga bagaimana nih? Enggak, Mas tunjuknya kemana? Itu dipakai saya. Ini Reza. Jempolnya jangan lilingin nih, jempolnya pas gitu. Boleh kalau lu. Oh, Maksudnya begini gitu. sikat ras. Allah, astagfirullah. Iya, Bolonya terakhir kali kayaknya. Kok Bolonya? Iya, Lazio. Oh iya betul. Wah, Mas juga ngomelin orang juga. Bolonya seri lawan Sassuolo kemarin. Lawan Sassuolo ya, yang satu sama ya kalau nggak salah. Ini gara-gara Amori ini jadi begini. Jadi ngeblank. Ya, kayaknya di sisi ini kayaknya gue lebih mengunggulkan Bolonya ya, di mana lawan tim-tim besar terakhir banyak memberikan perlawanan yang lebih bagus gitu dibandingkan lawan tim-tim yang sejawat gitu, yang sepadan gitu. Kayak terakhir lawan Sassuolo juga nggak terlalu banyak kasih perlawanan, tapi kalau ngelihat lawan Lazio di mana trennya juga masih terombang-ambing, belum jelas menemukan tactical formnya juga belum jelas. Tapi kemarin di UCL jangan salah gitu, maksudnya biarpun kalah, at least golnya 1. Milan kan belum golin. Iya Jadi at least Dari musim kemarin lah belum golin. nah itu maksudnya take away-nya adalah jadi Lazio ya lebih bagus gitu secara Ini kualitas. konteksnya kemana nih? Tiba-tiba tapi emang benar. Tapi bener lagi. Ya balik lagi ke Bolonya Lazio. Gua sih cukup yakin kayaknya Bolonya bisa dapat poin sih. At least 1 poin lah di situ, di pertandingan ini. Gitu. Kalau Mas Ravanelli? Nah. Ya kalau gue sih sebenarnya gini loh, Thiago Motta yang awal-awal bagus tapi kayaknya sedikit struggle ya sekarang. Cuman melawan Maurizio Sarri, gue nggak mau banyak memberikan persepsi. Lazio sih bisa menang lah. Dengan skor 2-1 sih kayaknya bisa. 2-1 buat Lazio ya. Oke, kita lanjut ke pertandingan berikutnya nih. Tadi ada Arsenal di padahal. Ya apa Mas udah. Sabar aja Mas. Gue udah siapin nih. Udah siapin enggak apa-apa Mas. Emang Mas begitu nih, biarin aja. Pasti marah-marah. Udah biarin. Nah, ini kan tim-tim yang Lazio kan ngapain panjang-panjang. Aduh. Biasa gitu. Sayang, durasi kita kan. Karena kabur dari kemarin gitu. Tim begini mah ngapain dibahas gitu, selalu begitu tuh. Dia enggak apa Mas tadi. Ya oke lanjut ya. Ini Juve nih seru nih. Tim peringkat kedua. Dia bisa nggak kira-kira mengatasi tim yang super ofensif Fiorentina, di mana kita pernah lihat pengalaman Juve ketika melawan tim yang bermain menyerang barbar seperti Frosinone, mereka kesulitan. Kalau dari Mas Aldi gimana Mas? Nah justru ini saya nggak siapin tuh yang dari musim lalu saya siapin sebenarnya. Kasih responnya Iya tapi kalau kita lihat dari Fiorentina ya, Fiorentina mainnya sangat ofensif seperti Milan kalau justru gue bisa ngebandingin ya. Kemarin ya kalau kita samakan dengan Milan, Juve tinggal main pragmatis aja gitu, negatif football, nunggu Milan Fiorentina melakukan kesalahan, melakukan serangan balik, ya gue rasa sih ini Juve bisa menang lagi kalau dengan menghadapi Fiorentina besok. Kalau dari Mas Reza Mas? Kalau menurut saya ini bisa jadi kemenangan untuk Juve lagi gitu, mengandalkan counter attack kayak kemarin lawan Milan. Gue rasa pergerakan-pergerakan cepat dan kuatnya si Moiskin itu bisa merepotkan juga lini pertahanannya Fiorentina gitu. Walaupun menurut gue Fiorentina juga masih bisa punya keunggulan di lini tengahnya gitu. Nah ini partai yang menurut gue agak berimbang sih. Gue juga agak susah untuk prediksinya karena
tergantung gimana nanti inisiatif dari lini tengahnya masing-masing gitu. Antara Rabiot, Locatelli melawan Bonaventura gitu kan dan yang lainnya gitu. Kalau gue ngeliat sih ini malah momentumnya Fiorentina buat menang lawan Juve sih, karena bener-bener dia sebenarnya permainannya tuh dengan yang Spartan itu tuh Juve selalu kesulitan kalau diserang membabi buta. Dan Fiorentina juga kan memang strateginya begitu kan. Iya. Tapi ya itu seperti yang di episode kemarin gue bilang, Juve tuh perlahan-lahan diam-diam merayap nih. Memang per giornata dia improve gitu. Nah gue rasa di sini bisa juga untuk dapat kemenangan lagi atau paling nggak seri lawan Fiorentina. Paling nggak poin. Iya, karena menurut gua Fiorentina ini memang serangannya tuh bagus, cuman dia kadang-kadang lupa untuk bertahan dengan baik gitu. Ketika lawan Milan, terus main lawan Empoli juga kalah 0-2 kan. Nah itulah yang harusnya diwaspadai oleh si siapa namanya, botak juga tuh, Italiano itu. Italiano ya, kalau misalnya dia bisa memperbaiki defense mereka, bisa jadi tim yang lebih menyeramkan dari Giornata sebelumnya gitu. Bang Bots gimana Bang? Kalau gue sih sebenarnya gini, untuk pertandingan ini yang gue mewaspadai adalah apa? Konsistensi klub yang bernama Juventus. Juventus ini ketika mereka udah di track untuk mengincar momentum untuk bisa meraih Scudetto, apalagi persaingan mereka ibarat kata secara mental mereka sekarang naik nih, ya. Naik mereka kepercayaan pemain maupun pelatih Allegri itu ya ternyata bermanfaat. Dia ngamuk-ngamuk di pinggir lapangan juga memang hasilnya pertandingan. Parah. Bagi gue pribadi sih sebenarnya Juventus ini untuk pertandingan lawan Fiorentina sebenarnya nggak ada sejarah loh Fiorentina itu bisa mengalahkan Juventus. Nah itu juga. Juventus ini selalu bisa dikdaya ketika berhadapan dengan Fiorentina. Walaupun pada zaman Chiesa dan Vlahovic masih di Fiorentina, tapi ya kita perlu garis bawahi bahwa Juve adalah Juve, ya. Mereka punya istilah Fino alle Fino, ya kan? Fine. Bacanya itu Fine apa Fine? Fine itu bahasa Inggris. Kan maksudnya Fino alle Fino. baik-baik saja. Fine. Menang terus. Nah, jadi itu jadi semacam buat membangkitkan gairah mereka dan semangat mereka, apalagi mereka pasti makin termotivasi untuk terus menempel Inter di puncak klasemen gitu. Mas Rangga mungkin ada tambahan? Mau nambahin tadi. Ya terima kasih Mas. Gue justru pengen garis bawain, kayaknya Vincenzo Italiano nih masih belum belajar dari pengalaman lawan Empoli dan lawan Inter, justru masih keulang lawan Empoli di mana sebenarnya bertemu sama tim-tim yang bermain bertahan banget, itu harusnya jangan pakai taktikal yang sama kayak lawan Napoli karena pasti gampang banget dihukumnya gitu. Dan balik lagi Juve punya pertahanan yang cukup rapih lah ya, bukan dibilang yang paling bagus tapi yang salah satu yang paling rapih. Feeling gue juga bakal bisa dihukum sih kalau Italiano nggak bisa belajar dari kesalahan sebelumnya. Oke. Kita ngomong terus jadi aus nih Bang. Aus. Ada lagi dong. Aus. Moonwalk. Nah kan tabrakan. Penyakitnya banyak gaya doang. Ini baru Ravanelli. Iman. Bang Iman, adanya Bang. Kondisi. Cheers dulu. Forza Serie A. Forza Pinball. Serie A. Oke, Mas Rangga siap-siap nih Mas. Iya. Silakan Mas. Apa nih? Belum ditanyain. Dia timnya apa? Persis, bener. Persis. Ini Napoli lawan Salernitana nih. Salernitana menjadi tim yang masih berada di bawah. Filippo Inzaghi belum bisa memberikan dampak positif melawan Napoli nih. Pendapatnya bagaimana? Ya kan belum lawan Napoli, memang belum memberikan dampak, kan belum main Mas. Iya, enggak maksudnya akan melawan Napoli. Iya. Jadi seperti apa nih Mas? Ini kayaknya 2 pertandingan terakhir Filippo Inzaghi baru 1 kali seri, 1 kali kalah. Iya, Seri kalah. hampir kalah dua-duanya makanya. Hampir kalah. Yang pertama kan dia penalti di menit-menit akhir. Oh iya. Jadi balik lagi secara
mungkin gue bicara secara moral lah, karena secara taktikal yang dibawa sama Kamu guru Inzaghi. PMP. Cuko dong, pakai cuko. Moral Pakai cuko. Pancasila. Pakai cuko. Ngomong soal moral, ngomong keadilan. Sarapan pagi. 2 episode nyanyi terus ya. 2 episode nyanyi terus. Salah lirik. Balik lagi nih, kalau ngomongin taktikal, secara taktikal sama pelatih yang sebelumnya sih nggak terlalu banyak perbedaan. Mungkin Paulo Sousa nggak terlalu banyak perbedaan. Mungkin pertandingan terakhir aja yang dia main 3 back ya, 3-4-2-1. Itu yang mungkin belum pernah dibawa sama Salernitana. Cuman secara mental pemain kayaknya Filippo Inzaghi masih belum bisa membangkitkan semangat pemain-pemain. Padahal secara kualitas pemain juga masih oke gitu. Bulai dia, ada kemarin siapa yang di depan? Candreva, Jovan Cabral. Iya, Cabral palsu ya. Cabral yang asli kan udah pindah ke Portugal. Ya, ada Ochoa. Jadi secara stok pemain juga bukan pemain yang bisa dibilang papan bawah gitu, papan tengah lah, masih cukup oke. Tapi ya entah kenapa di pertandingan terakhir masih belum menemukan pace-nya, tapi balik lagi Napoli juga sama, Napoli yang bapuk juga. Jadi ini bisa jadi hadangannya Napoli juga dan bisa jadi Filippo Inzaghi mendulang poin di sini. Either ya feeling gue sih seri lah ya, pertandingan seri. Kalau bisa dimanfaatkan sama Filippo Inzaghi gitu sih. Kalau menurut lu gimana, Di? Iya, ini terakhir kali Salernitana bertemu Napoli kan seri juga ya. Golnya boleh dia di menit terakhir yang menggagalkan Scudetto Napoli musim lalu. Gua rasa ini bisa terulang lagi ya, karena ini pasti Filippo Inzaghi tuh pengen lah membuktikan dia itu udah bisa melatih tim-tim Serie A walaupun bukan tim-tim besar nih. Walaupun waktu itu kan pernah Milan juga kan, Milan kan. Nah ini yang dibawa oleh Inzaghi karena di Serie B itu dia cukup sukses lah. Benevento, Regina, terus Venezia juga waktu itu di Serie C pernah dibawa ke atas juga kan dia. Nah ini pembuktian dia gimana membawa tim-tim yang semenjana di Serie A itu bertahan seenggaknya dulu di Serie A, nggak degradasi lagi ke bawah. Gua rasa sih bisa seri lagi kan besok. Betul. Itu jangan kalah sama adeknya kan. Iya. Padahal di karirnya lebih moncer Filippo kan. Iya, dan gua harap si Inzaghi, si Filippo kan sama-sama Inzaghi, si Filippo ini panjang umurnya biar nanti bisa ketemu derby di Inzaghi lah nanti di Februari. Emang ngarepin dia mati? Bukan dipecat. Dia lupa sisipin panjang umurnya ngelatih Salernitana barang. Ya Allah. Iya, karena baru ketemu Inter nanti 18 Februari kalau nggak salah. Gua harap jadi pertandingan yang seru juga lawan Inter. Betul. Kalau dari Bro Reza? Kalau menurut gue bisa jadi Salernitana emang ngedapetin poin, tapi gue lebih condong ke Napoli bisa menang mudah lah Pilih di sini. Satu dong, jadi seru kok Napoli. Menang. Napoli menang. Menurut gue Napoli menang karena kalau ngelihat dari kemarin lawan Milan, ini terbalik dari Milan. Justru secara moral lagi tadi. Secara moral itu Napoli tuh lebih unggul karena berhasil comeback kan lawan Milan. Iya. Nah terus menurut gue juga Rudi Garcia bisa belajar juga apa yang harus diterapkan sama dia, apa kesalahannya waktu kemarin bisa kecolongan langsung 2 gol dari AC Milan kan. Jadi di sini Napoli menurut gue udah bakalan tahu gitu, bakalan bermain seperti apa, inisiatif seperti apa, skemanya seperti Jadi apa. terbalik ya. Jadi untuk Ilopan gitu. langsung pasti bisa menang lawan Salernitana. Bahkan menurut gue Salernitana bisa jadi nggak ngegolin sama sekali di pertandingan ini. Jadi clean sheet buat Napoli bahkan kemenangannya. Kalau Bang Bot nih sesama tim biru langit nih Bang. Masalahnya gini loh, untuk Salernitana mungkin ada sedikit keunggulan, keuntungannya karena si Nathan kan kartu merah lawan Milan. Betul. Nah cuman, ya inilah gue bilang, perbandingan antara Simone Inzaghi dan Filippo Inzaghi. Baiklah, Filippo Inzaghi ini secara karir sebagai pemain dia sangat bagus. Tetapi secara per value dia sebagai pelatih, dia agak kurang bagus memang. Dia cuman pindah dari klub-klub gurem sebenarnya sekarang ya. Dan secara taktikal pun agak sedikit kurang sih sebenarnya menurut gua ya. Menurut gua ya Napoli nggak akan terlalu sulit sih. Gua tetap pegang Napoli menang 2-0. Puas kan lu Rangga? Biar Rudi Garcia nggak dipecat. Ya tidak dong tentunya. Ya kalau gue bilang sih memang ini partai Napoli tetap berpeluang menang besar karena memang si Salernitana biar gimana pun dan pelatih bekas pemain Milan yang angkatannya Filippo Inzaghi nggak ada yang sukses. Nggak bakal selama ini ya nggak bakal bisa jadi pelatih sukses sih. Gitu. Kita lihat kan Seedorf, Gattuso, baru Odo, baru Inzaghi, Gilardino yang agak sedikit ada secerca harapan. Nah selebihnya dari itu siapa lagi? Abate. Tapi kan masih tim lah.
Enggak Copa kan Italia tapi masih belum. Oh iya, Napoli Coppa ya. Italia. Terus juga CV-nya masih oke lah. Valencia, sekarang Marseille. Kemarin Iya. lu kata-katain Gattuso biasanya. Ya kan, dibandingkan sama Gattuso Filippo ball. Inzaghi. Ya, Oh itu iya, Gattuso kan pernah Napoli kan? Betul. Iya. Iya, Iya, betul. Gattuso ball. Ya itu kan kopanya menang di situ. Tapi BTW ngomongin pelatih kemarin ada Fabio Grosso yang kemarin habis kena ini ada Ditimpuk lemparin sama batu. supporter berdarah masih itu. Iya, Matanya kayak dia digolin masih orang Prancis masih ini Dendam, masih dendam Piala kan. Dunia. Dia Gol- cetak gol gol terakhir penalti kan, terakhir. Nah ini tim selanjutnya kita ke match tim yang memakai warnanya sama, Sama nih, Derby Nerazzurri. biru hitam. Atalanta melawan Inter Milan. Kalau dari fans Nerazzurri dulu nih, Aldi gimana dia Kalau ngeliatnya gue dia? melihat Atalanta sebenarnya lagi naik turun nih, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah juga. Lawan Lazio itu seri ya. Yang seri itu lawan Juve. Lazio kalah kalau nggak salah, gue lupa. Ya betul kalah. Iya kalah. Kalah. Nah iya maksudnya masih sekarang peringkatnya juga peringkat 7 atau berapa gitu. Jadi masih inkonsisten banget sih Gasperini. Ya nggak seperti Atalanta yang mungkin 4 tahun sebelumnya lah. Kalau terakhir berapa musim kebelakang udah ada kayak gitu mulu kan sekarang. Iya. Ini gua rasa Inter seharusnya ya kalau bermain seperti lawan Roma kemarin ya. Maksudnya bermain lawan Roma tapi nggak membuang-buang peluang gitu. Inter bisa menang dengan cukup mudah sih, dua margin 2 gol lah. Kayaknya sekarang penyerangannya si Atalanta juga lagi nggak tajam-tajam banget sih, Scamacca. Lagi mendem. terus si Sedikit Zapata juga. Muriel juga masih Muriel. ya, Muriel. Zapata udah ke Torino. Tapi Muriel yang agak bagus ah. Lagi menemukan formnya lagi setelah udah lama turun kan ya. Iya, maksudnya mereka belum yang kayak on form banget gitu. Iya, Maksudnya betul, belum betul. yang sangat berbahaya banget gitu. CDK juga masih hilang-hilangan, kadang-kadang nggak diposisikan di tempat yang pas gitu. Jadi ya ini tergantung Inter sih, bukan tergantung Atalanta ya menurut gua. Kalau Inter bisa bermain dengan efektif, memanfaatkan peluang-peluang mereka, Inter bisa menang dengan margin 2 gol menurut gua. Iya. Kalau menurut lu gimana, Zak? Setuju juga gua. Menurut gua Atalanta itu pusat serangannya tuh ada di Teun Koopmeiners. Asal dia bisa dimatiin sama gelandang-gelandangnya Inter, itu gua rasa nggak bakal berkembang permainannya Atalanta gitu. Karena kalau serangan dari sayap-sayapnya juga menurut gua kalah Lukman kelas ya. si Adel Menurut gua kalah Lukman. kelas dibandingin sama Federico Di Marco, dan di sisi kanannya ada si Dumfries gitu. Jadi ya itu sih benar kata Aldi bahwa ini adalah pertandingan yang tergantung Internya, bukan tergantung Atalantanya gimana. Tapi memang Gasperini juga bukan pelatih yang nggak punya skema-skema lain gitu untuk bermain. Kadang caranya dia bisa membiarkan musuhnya itu memegang bola, lalu dia bisa long ball dan dapetin counter attack dari situ gitu. Jadi menarik sih sebenarnya taktik Gasperini kalau misalnya dia bisa ngeluarin jurus-jurusnya itu ya. Tapi memang lawannya itu Inter. Jadi masih sulit lah gitu untuk bisa dapat kemenangan si Atalanta. Buat sih beneran. Gue ketawa ngeliat ekspresinya Rangga. Mas Kaisang. Mas Kaisang. Kan saya perhatiin. Aduh, Atalanta Inter. Ya, ini adalah pertemuan partai yang menarik dari beberapa musim. Pertandingan Atalanta Inter ini selalu menyajikan pertandingan yang bukan pertandingan yang membosankan, tapi selalu menghadirkan pertandingan-pertandingan partai-partai yang menarik ya bagi mereka. Cuman kalau gue mau bilang bahwa kejadian yang kayak Aldi bilang, kejadian waktu lawan Roma itu nggak akan mungkin terulang. Lawan Atalanta ini Inter akan memberikan penampilan yang sangat bagus juga, tetapi ada tetapinya. Inter pasti juga akan menghemat tenaga karena di tengah pekan akan lawan Salzburg di Liga Champions dan mereka harus terbang ke Jerman kan. Nah ini bisa jadi mungkin ini akan menjadi partai draw, tapi tergantung bagaimana reaksi daripada Simone Inzaghi meracik timnya ini untuk tetap konsisten ya, meraih 3 poin sih sebenarnya. Mas Guri? Ada tambahan Mas? Mas Guri. Sebenarnya kalau ngomongin secara taktikal nih berarti ada dua kutub yang berbeda nih. Gasperini dengan permainan back 3 tapi bermain lebih ofensif, sama Simone Inzaghi yang bermainnya back 3 juga tapi memang lebih narik ke belakang. Tapi yang mesti diperhatiin sih secara pemain juga Atalanta sebenarnya cukup banyak kehilangan pemain-pemain kunci juga kan. Di sebelah kiri kan pindah ke Fiorentina, siapa namanya? Backupnya Biraghi, pokoknya pemain muda juga. Itu dari Parisi salah. Tapi striker juga Dufan Zapata kehilangan. Kemarin sempat Scamacca sempat cedera juga. Jadi pemain-pemain yang diharapkan bisa in perform masih belum nemuin polanya. Justru malah gelandang-gelandangnya yang malah cukup eksplosif gitu. Ederson, De Roon. iya, jadi malah berhasil banyak pergerakan dari
sisi gelandang ya, yang mesti diwaspadai sama Inter ya jangan sampai momentumnya datang pada saat ngelawan Inter gitu, permainan terbaiknya muncul pada saat dia berhadapan sama Inter, karena mesti diakui strikernya juga punya potensi semua gitu, dan Luis Muriel semenjak dikasih kesempatan beberapa pertandingan terakhir itu selalu outstanding lah, permainannya selalu bagus. Jadi ya itu yang mesti diwaspadai sama Inter, karena permainannya skillful banget gitu Muriel, biarpun udah bukan pace yang dulu lah yang kita harapkan zaman di Milan ya. Bukan. Dia nggak pernah di Milan. Luis Adriano yang di Milan. Luis Beda Adriano. ya. Kalau Muriel Carlos Bacca Oh, ini lah. Carlos Bacca, sorry. Carlos Bacca di Milan. Sorry, salah. Mukanya mirip soalnya. Luis Muriel pernah di Fiorentina. Fiorentina, ya. Tapi ya balik lagi, ya mesti diwaspadai itu sih. Dari sisi teknis ya, dari sisi teknisnya sih. Ya kalau gue tambahin dikit nih, Atalanta sih memang sayangnya kehilangan momentum ketika dia di awal-awal musim dengan CDK bermain bagus, betul kemudian bisa merangsek ke bahkan ke 5 besar. Tapi gue melihat Atalanta yang tiba-tiba berbeda sih sekarang karena mereka tidak bisa memberikan kejutan lagi. Di partai ini sih gue masih pegang bakal Inter, masih di pucuk Masih nyaman di klasemen pucuk sih lah kayaknya. ya. Iya. Nih masih di pucuk nih Bang dia. Si kedinginan ini. Milan jauh padahal sekarang udah Juve. Iya. Gimana sih? Ya bener jauh, makin Gua kira jauh. UFO. Harusnya Juve di sini berarti ya. Dia udah makin jauh, lama-lama dia udah hilang dari layar. Peringkat Pokoknya 7. udah dari sana, dia tinggal setengah ditangkap doang. dari kaca dipindahin. Teng. Ini ngomongin klub yang jauh di sana nih. Dia akan bertemu dengan Udinese. Ya kalau gue bilang ini kesempatannya perpanjang napas Pioli sayangnya. Walaupun kita sebagai fans Milan pengennya Pioli dipecat, tapi dengan melawan Udinese ini, gue rasa tetap bisa mencapai titik aman berikutnya nih Pioli ini Bang. Kalau dari Bang Botak gimana Bang? Untuk partai lawan Udinese sih sebenarnya, Udinese kan baru pergantian pelatih kan. Iya. Si Sotil, nggak tahu sekarang gantinya siapa ya dia. Jadi kata lu Sotoy. Sotoy. Sotoy tadi Mas. Ganti Gua nggak Sotoy. mau fair. Kayak dia. Nah jadi gini, untuk Milan lawan Udinese bermain di San Siro. Ini jadi satu dilema juga sebenarnya. Milan akan menghemat tenaga untuk menjaga asa di Liga Champions. Karena mereka 2 hari kemudian akan berhadapan dengan PSG. Paris Saint-Germain. Ini Pioli ini akan menentukan apakah mereka akan totalitas di Serie A dan melepas UCL. Karena di UCL harapan satu-satunya ya mereka kalau bisa menang lawan PSG, maka ada harapan untuk kesempatan lolos lagi, itu masih ada. Tapi kalaupun mereka keteteran di Liga, ya banyak resiko yang harus diambil. Menurut gua ini bagaimana tinggal Stefano Pioli yang akan menentukan nasibnya sendiri. Secara permainan, gua pikir Milan nggak akan berubah jauh, Bang. Dia tetap akan dengan 4-3-3. Sebenarnya sih bagi gua pribadi, Pioli coba back pada masa pandemi dan pada masa mereka Scudetto. Oh, jadi kita harus corona covid lagi. Enggak, bukan yang itunya, bukan coronanya Mas. Formasinya. Formasinya. Ngeri banget lu ya. Kirain harus pandemi lagi kita. Jadi balik ke zaman Covid sama mereka Scudetto, waktu itu Milan berjaya dengan formasi 4-2-1-3. Mengandalkan Tonali, Kessie dan Benasser kan di lini belakang, di lini tengah. Jadi bagi gue pribadi sih sebenarnya partai Milan Udinese ini ya, gue sebagai Milanisti sih gue cinta Milan, tapi gue udah gairahnya udah hilang Bang. Ya secara fakta ya gue harus ngomong bahwa gairah gue mendukung Milan udah kagak ada, ya udah kagak ada. Jadi gue berharap semoga aja ini kalau saya dia bisa draw ya dengan sisi kondusif di tim sudah tidak ada ya protes Giroud dan Leao ini kita kan nggak tahu nih perjalanan ke depan yang akan berkembang gimana, baru badai cedera ya walau alam lah kalau Milan bisa untung berarti napas Pioli masih panjang, tapi semoga kalah aja atau draw. Dan tadi badai cedera itu kan kayak bertolak belakang dengan dulu Milan Lab sangat terkenal merawat pemain cedera dengan cepat dan tepat, kemudian juga menjaga performa dari fisik. Nah, itu gua mau pengen tambahin juga. Dulu kan Milan itu zaman Silvio Berlusconi waktu masih ada aktifnya Milan Lab yang terkenal, bahkan klub sekelas Chelsea mengcopy paste Milan Lab itu dia. Zaman dulu Milan hobi merekrut pemain veteran seperti Inter zaman sekarang sebenarnya. Ya, merekrut pemain veteran yang dianggap klub sebelumnya dia sudah habis masanya, tapi bisa di makeover untuk bisa kinclong selama 2 musim sampai 3 musim. Nah, persoalannya Milan sekarang kenapa bisa banyak cedera, yaitu adalah porsi latihan. Kalau gue lihat Stefano Pioli ini
terlalu memaksakan energi dari para pemain. Coba contoh waktu kita nonton lawan Napoli kan, Iya. bruk. Karena apa? Tugas pemain contoh ya, zaman dulu Kakak, Seedorf itu nggak ditugasin untuk bertahan. Kalau sekarang Pulisic maupun Leao diminta untuk gila-gilaan bertahan. Nah itu, Modern football sih. ya itu bukan modern football. Ngadi-ngadi ya. Ngadi-ngadi football. Dan turunnya Milan Lab ini disinyalir gara-gara Haji Naim udah buka praktek sendiri. Itu di Cibubur itu dekat rumah itu. Di sini yang di Peteng. Iya, Jadi itu mulai merosot dia Milan Lab. Iya betul. Dari Bro Reza gimana bro? Kalau menurut gue ini Udinese adalah tim yang alot ya, karena dia seingat gue dia belum pernah menang tapi seri terus gitu. Iya. Jadi ini potensinya untuk menjegal Milan tuh gede banget gitu. Paling nggak dengan hasil serinya gitu di akhir pertandingan. Nah terus juga gue khawatir juga dengan badai cedera yang dipunyai Milan gitu. Kalau misalnya Pioli masih main gaya-gaya kayak lawan Napoli, itu yang gue takutin adalah pemain-pemainnya juga malah nambah daftar cederanya gitu bang. Karena mendingan lawan Udinese itu menurut gue adalah ya save energi, mainin possession gitu. Karena Udinese juga bukan tim yang ngepres gila-gilaan dan punya kualitas pemain yang luar biasa gitu kan. Jadi bisa dikalahkan dengan skill gocekan 1-2 lah gitu di lini tengah ataupun dari sayapnya Milan gitu. Nah tapi ini juga yang menarik kalau misalnya Milan terjegal di sini itu ketika lawan PSG juga terjegal lagi gitu. Nah ini enak nih mungkin bisa ada harapan untuk reformasi gitu. Pioli di cut mungkin gantinya interim dulu biasanya mungkin pertengahan Ya siapa tahu Abate naik lah. Iya itu jadi ada perubahan dulu aja sih. Tapi kalau gua ngelihat Milan sih nggak kalah. Tapi bisa jadi seri di sini kalau di akhir pertandingan ya. Ya harapan gue sih sebagai Milanisti nggak ada lagi yang cedera itu dulu sih. Karena gue tetap pengen ngelihat Milan bisa lolos grup dulu di Liga Champions. Tapi tetap harapannya Pioli dipecat gitu. Nah itu agak kontradiktif memang. Kalau dari rival abadi. Iya, tadi sih udah banyak beberapa pembahasan yang pengen gue omongin sebenarnya sama dari badai cedera itu. Maksudnya ini kan berarti kan Milan paling mainnya jangan kaget kalau misalnya nanti Krunic sama Pobega main bareng. Iya. Krisis back tengah juga soalnya. Back tengah juga ya. Theo kemarin kartu merah kan untungnya hari ini bisa main harusnya kan. Bisa main. Terus si backnya paling sama si Tomori doang dan itu kayaknya nggak bakal main 90 menit karena kan 2 hari berselang langsung ke PSG. Karena itu kan akhirnya mereka manggil si Giancarlo Simic dari Primavera. Iya, sama paling Bartes lagi bakal main lagi kan. Bartes lagi. Si soalnya Pellegrino juga cedera dan Theo juga belum punya backup yang sebadan banget kan. Maksudnya ya paling gua rasa ini berakhir seri juga sih. Udinese juga kemarin cetak golnya di menit akhir. Jadi Milan harus waspada juga jangan sampai ya kalau pengen menang jangan sampai udah unggul kayak main lawan Napoli gitu. Jadi tetap maksain untuk nyari gol selanjutnya gitu. Jadi harusnya bermain efektif. Ya mikir lah maksudnya ini saatnya menyerang kapan, saatnya bertahan kapan. Itu sih kuncinya kalau Milan pengen menang. Kalau enggak ya ujung-ujungnya mungkin bisa seri lagi sama Udinese. Gitu aja. Rangga ada tambahan nggak? Buat gue ini bisa jadi senjata buat Perunya Udinese ya. Pelatih baru. Peru. Pelatih barunya Udinese. Dan lagi kayaknya bisa jadi ini jadi keran gol berikutnya lagi untuk Lorenzo Luca yang sudah menghasilkan 2 gol dari 11 pertandingan. Sangat banyak ya. Jadi, baik statistiknya ya. Iya, bagus banget statistiknya. Sebenarnya Udinese itu jadi salah satu tim yang gua cukup perhatiin karena secara stok pemain di depan itu paling banyak ya. Kayaknya ada 6-7 pemain tapi sebenarnya pola strikernya cuma pakai 1. Jadi gue juga nggak tahu tuh mau dibawa kemana arahnya Udinese. Tapi mau dibawa kemana 2 episode hubungan kita. Nah, oke, thank you. Gitarnya kita bawa ke sini aja biar sambil gitaran tuh kan ada sebelah. Nah, tapi yang gue jadi pertanyaan ya, skuad yang dibangun sama Pioli di musim ini kan sebenarnya dipakai untuk bisa bertahan di Liga Champion. Kalau sampai nggak lolos, berarti kan tandanya bahwa rekrutan dia gagal. Kan? Ya, dan kemungkinan besar bakal dipecat. Harus jadi evaluasi sih. Menurut gue sih kayaknya Pioli bisa jadi bertarung lebih banyak di Champion untuk bisa lolos gitu. Karena kalau sampai nggak lolos ya investasi yang dikeluarkan nggak ada returnnya karena kan benar-benar nggak ada hak siar lagi dari Champion, nggak ada bonus lagi. Jadi ya itu bisa jadi problem. Makanya gue ngelihat dari situ mungkin di sini Udinese bisa jadi ambil poin ya. Keuntungan. Iya, ngambil keberuntungan untuk dia at least pakai 2 striker untuk coba curi poin sih. Buat gue sih di situ Bang Bar. Nah, mungkin gue pengen tambahin sedikit ya.
di Udinese selain Lorenzo Luca yang perlu diwaspadai adalah si Samardzic. Dia lagi sangat-sangat bagus loh penampilannya dia. Ya, dia bisa jadi sangat mengancam buat kartu asnya buat Udinese dan mengancam buat Milan sih sebenarnya. Nah, benar kata Rangga bahwa rekrutan Pioli udah nggak bisa mengelak lagi bahwa ini pemain-pemain yang direkrut itu berdasarkan selera dia dan permintaan dia. Iya, benar. Jadi nggak boleh gagal sama sekali. Ini emang bener-bener Pioli udah di ujung tanduk sih Bang, ngelangkah sedikit salah di kanan di Serie A-nya dia bisa kalah, kemudian ketika di Liga Champions ini akan lebih berat karena lawannya PSG dan posisi grupnya juga semakin terjepit nih jadi gitu. Nah kalau menurut lo teman-teman masih bunyi-bunyi Karena gini loh, ini tambahannya. Milan ini harus maksimal lawan Udinese karena apa? Ingat loh, Napoli mengancam. Di peringkat di bawah Milan ini bisa tergeser, mepet semua. Dia bisa semakin jauh dan semakin puncu. Kayaknya plastik udah lewat. Udah silakan, udah gak ada yang butik punya plastik. Ya, kalau menurut lu tifosi gimana nih tentang prediksi pertandingan di Giornata ke-11 besok? Jangan lupa ramaikan kolom komentar. Kalau ada ide buat kostum apa kalau siap-siap nanti Inter kalah nih, Aldi udah lama nggak pakai kostum, boleh ditulis juga. Iya bener lagi. Thank you banget udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe, bunyiin lonceng biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya, TikTok di pinsport.com untuk berita olahraga ter-up to date. Oke, gua Bara, see you on another episode. Ciao. Ciao. That's it.